Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman Wahid dari kelas manajemen operasional kelas K dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Anggia Paramita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumah kualitas. Sebelumnya kita harus tahu mengenai apa itu rumah kualitas dan apa hubungannya dengan manajemen operasional. Nah, rumah kualitas ini merupakan suatu alat dalam melakukan QFD atau Quality Function Deployment atau biasa disebut dengan penyebaran fungsi kualitas. Penyebaran fungsi kualitas ini singkatnya adalah bagaimana perusahaan atau organisasi mewujudkan keinginan yang diinginkan oleh pelanggan dan dapat memuaskan pelanggan. Perwujudan tersebut dapat dituangkan menjadi target design. Jika perusahaan mengetahui dan memenangkan pemahaman atas keinginan dari pelanggan tersebut, maka perusahaan akan lebih mudah dikenal ataupun dapat lebih disukai oleh para pelanggan. Kemudian apa sih arti dari rumah kualitas itu sendiri? Rumah kualitas itu adalah sebuah teknik grafis yang mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian bagaimana sih bentuk dari rumah kualitas itu sendiri? Pada dasarnya rumah kualitas mempunyai bentuk seperti ini. Dalam penyusunan rumah kualitas terdapat 7 langkah dasar yang harus dilakukan. Lalu bagaimana 7 langkah dasar yang harus dilakukan dalam penyusunan rumah kualitas? Baik, pada tahapan pertama, peneliti melakukan penelitian pasar atau perusahaan melakukan penelitian terhadap pasar guna untuk mengetahui keinginan dari pelanggan. Nah, dalam rumah kualitas tahapan pertama ini, keinginan pelanggan ini terletak di sebelah kiri dari rumah kualitas. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua, yakni tim pengembang dari perusahaan menentukan bagaimana organisasi atau perusahaan dapat mewujudkan atau menerjemahkan keinginan dari pelanggan itu sendiri dari desain produk dan target atribut yang lain. Dalam rumah kualitas, tahapan ini diletakkan di bagian atas di bawah atap rumah kualitas. Kemudian di tahapan ketiga ada evaluasi. Nah, pada tahapan ketiga ini dilakukan evaluasi. Evaluasi bagaimana hubungan antara keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut. Seberapa baik perusahaan melakukan atau mewujudkan keinginan pelanggan tersebut. Pada tahapan ketiga ini di dalam rumah kualitas diletakkan di tengah-tengah pada bagian inti dari rumah kualitas itu, di paling bagian tengah dari rumah kualitas. Jika dilihat dari contoh seperti berikut. Kemudian di tahapan keempat yaitu atap rumah, menunjukkan bagaimana hubungan antara atribut yang satu dengan atribut yang lain, hubungan antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pada tahapan kelima yaitu tim mengembangkan peringkat kepentingan untuk atribut desain di baris bawah tabel. Hal ini dilakukan dengan menentukan nilai 5 untuk yang nilai paling tinggi, 3 untuk yang medium, dan 1 untuk yang rendah. Nah, masing-masing catatan dalam hubungan-hubungan ini kemudian dikalikan masing-masing nilai dengan peringkat kepentingan pelanggan. Dapat dilihat dari contoh berikut. Nah, nilai dalam baris peringkat kepentingan kita, memberikan peringkat mengenai bagaimana produk akan diteruskan, apakah desain proses dan nilai tertinggi merupakan menjadi faktor yang sangat penting bagi produk yang sukses. Lalu di tahapan keenam, rumah kualitas juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kompetitor atau pesaing. Ini diletakkan di sebelah kanan, bagian paling kanan di rumah kualitas. Nah, contohnya di gambar berikut ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, dalam evaluasi pesaing-pesaing dari perusahaan dilakukanlah penilaian dengan nilai GFP, G untuk baik, F untuk sedang, dan P untuk buruk. Produk dari perusahaan lain atau bahkan produk yang ditawarkan dapat ditambahkan di sebelah perusahaan B. Jadi tidak terpatok terhadap dua kolom tersebut. Nah, lalu langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh yaitu F, mengidentifikasi atribut teknis dan mengevaluasi seberapa baik perusahaan dan kompetitor menangani atribut-atribut tersebut. Di sini tim memutuskan mengenai atribut teknis yang dimaksud. Nilai target dan evaluasi teknis ini terletak di bagian paling bawah rumah kualitas itu sendiri, dapat dilihat dari contoh berikut. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.